Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan segala wabah penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ruhil Ridatul Musyahadah. Saya dari kelas PGMIG dengan nomor induk mahasiswa 203180225. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Gender Sosial Inklusi atau GSI yang diampu oleh Ibu Dr. Hadiah Evi Muafia MAG. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai materi yang berjudul Konsep Gender dan Inklusi Sosial dalam Pendidikan. Nantinya saya akan menjelaskan beberapa poin. Poin-poinnya yang pertama yaitu mengenai konsep gender dan inklusi sosial atau konsep GSI. Yang kedua yaitu mengenai kebijakan nasional dan internasional mengenai GSI. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai GSI dalam pendidikan. Nah, untuk mengawali pagi yang begitu indah dan cerah ini, mari kita buka dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Minggu pergi ke taman, mentari pagi memang sangat hangat. Ayo simak video ini teman-teman, semoga kita semua tetap semangat. Pada hakikatnya, semua manusia di dunia ini dilahirkan dengan mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam memperoleh akses kehidupan. Baik laki-laki maupun perempuan itu sama derajat dan martabatnya. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak dijumpai relasi yang tidak seimbang antar individu, kelompok, dan masyarakat yang lebih luas secara sistematis yang menyebabkan timbulnya berbagai ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Di antaranya yaitu dalam aspek ekonomi, kemudian politik, sosial budaya, dan pendidikan. Mendengar kata gender tentu bukan hal yang asing lagi bagi kita ya teman-teman. Banyak di antara masyarakat yang menggunakan kata-kata ini untuk merujuk pada pembahasan antara laki-laki dan perempuan. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Gender adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk oleh masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan dan laki-laki itu bertindak, bertingkah laku, dan berpikir. Gender didefinisikan sebagai konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan atau distinction dalam hal peran, perilaku, kedudukan, fungsi, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, perempuan ideal harus pandai memasak, harus pandai merawat diri, lemah lembut, dan seorang perempuan itu diidentikan dengan makhluk yang sensitif, emosional, dan selalu memakai perasaan. Nah, selalu memakai perasaan di sini bisa diartikan bahwa seorang perempuan itu mudah sekali baper ya teman-teman, atau bawa perasaan. Jadi dikit-dikit baper, dikit-dikit bawa perasaan. Jadi terkadang logikanya seorang perempuan itu tertutup oleh perasaannya. Sedangkan laki-laki itu sering dilukiskan atau diidentikan dengan sosok yang berjiwa pemimpin, pelindung, tegas, bijaksana, pemberani, dan juga sosok yang kuat dan juga rasional gitu ya. Jadi seorang laki-laki itu lebih mengedepankan logika atau rasio mereka daripada perasaannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gender adalah persepsi atau tafsiran yang dibentuk dan dibuat oleh masyarakat terhadap peran, perilaku, identitas, kedudukan, dan tanggung jawab seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, karena gender adalah hasil dari konstruksi sosial, maka sewaktu-waktu stereotip ini bisa saja berubah. Yang tadinya seorang perempuan yang berjiwa lemah lembut, kemudian berjiwa keibuan, bisa saja berubah menjadi seorang yang pemberani, yang kuat, kemudian juga sebaliknya, laki-laki yang tadinya berjiwa pemimpin, kemudian pemberani, kuat, bisa saja menjadi lemah lembut dan juga mempunyai sifat keibuan. Semua tergantung pada perkembangan pola pikir masyarakat itu sendiri. Kemudian, untuk memahami konsep gender, perlu dibedakan pengertian antara kata seks dan kata gender. Karena dalam hal ini, di antara kita masih banyak yang bingung dan kadang terbolak-balik dalam memahami pengertian gender. Seks adalah pembagian dua jenis kelamin manusia secara biologis, tidak dapat berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai kodrat atau ketentuan Tuhan. Sedangkan gender adalah
adalah pembagian dua jenis kelamin berdasarkan konstruksi sosial atau konstruksi masyarakat. Karena dalam implementasinya sering terjadi kerancuan dalam memahami konsep gender dan seks, maka berikut ini saya akan menampilkan tabel perbedaan antara konsep gender dan seks, agar nantinya kita lebih mudah memahaminya ya teman-teman. Jadi bisa dipahami ya teman-teman antara perbedaan gender dan seks. Isu-isu gender yang selalu dijadikan bahan perbincangan mengenai ketidakadilan gender dan ketimpangan sosial menjadi salah satu persoalan yang serius untuk dibahas. Karena pada umumnya, isu gender dikaitkan dengan diskriminasi yang terjadi pada perempuan, seperti halnya praktek budaya patriarki. Diskriminasi terhadap perempuan merupakan masalah yang kerap kali terjadi di hampir seluruh belahan dunia. Alasannya cukup jelas bahwa masyarakat belum mampu melepaskan diri dari budaya patriarki yang selama ribuan tahun telah menjerat dan memaksa perempuan berada di bawah kekuasaan laki-laki. Praktek patriarki selalu menempatkan perempuan pada posisi subordinasi atau inferior setelah laki-laki. Artinya, menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki. Perempuan dianggap bertanggung jawab dalam urusan domestik dan reproduksi, sedangkan laki-laki dalam urusan publik dan produksi. Konsep gender menjadi persoalan yang menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan masyarakat, akademisi maupun pemerintahan sejak dahulu bahkan sampai sekarang. Pada umumnya, masyarakat merasa terusik atau terancam ketika mendengar kata gender. Berdasarkan diskusi dengan berbagai kalangan, keengganan masyarakat untuk menerima konsep gender disebabkan oleh beberapa hal, yaitu diantaranya: yang pertama, konsep gender berasal dari negara-negara barat sehingga sebagian masyarakat menganggap bahwa gender merupakan propaganda nilai-nilai barat yang sengaja disebarkan untuk merubah tatanan masyarakat khususnya di timur. Kemudian yang kedua yaitu konsep gender merupakan gerakan yang membahayakan karena dapat memutarbalikkan ajaran agama dan budaya karena konsep gender berlawanan dengan kodrati manusia. Kemudian yang ketiga yaitu konsep gender berasal dari adanya kemarahan kaum perempuan untuk menuntut haknya sehingga menyamai atau setara dengan kedudukan laki-laki. Kemudian yang keempat yaitu adanya mindset yang sangat konservatif di sebagian masyarakat, yaitu mindset tentang pembagian peran antara laki-laki dan perempuan sudah ditakdirkan dan tidak perlu dirubah. Selanjutnya mengenai inklusi sosial. Inklusi artinya adalah sebuah keterbukaan. Inklusi didefinisikan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka dengan mengikut sertakan semua orang dari berbagai perbedaan latar belakang, kemudian karakteristik, kemampuan, status, kondisi, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian kata sosial ini bisa diartikan secara luas ya. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi kata sosial itu berarti mencangkup banyak atau saling berkesinambungan atau saling ketergantungan antara satu sama lainnya. Untuk bisa mendefinisikan inklusi sosial tidak terlepas dari term eksklusi sosial, karena inklusi sosial adalah kebalikan dari eksklusi sosial. Eksklusi sosial dapat didefinisikan sebagai proses yang membuat individu atau kelompok tertentu tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial baik secara penuh maupun sebagian. Sedangkan inklusi sosial dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan individu atau kelompok tertentu berpartisipasi dalam kehidupan sosial baik secara penuh maupun sebagian. Jadi, eksklusi dan inklusi sosial itu bisa diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Konsep gender dan inklusi sosial merupakan seperangkat alat analisis untuk menelaah dampak relasi antara laki-laki dan perempuan serta relasi antar entitas di masyarakat pada capaian pembangunan. Konsep gender dan inklusi sosial adalah upaya keterbukaan dalam perilaku keberagaman sosial. Nah, keberagaman sosial di sini dapat diartikan sebagai kondisi keberagaman dalam bidang ekonomi, pendidikan, latar belakang, status sosial, dan lain sebagainya. Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan kewajiban memberikan perlindungan hak asasi manusia, termasuk jaminan perlindungan anak dan perempuan, tidak terlepas dari tekanan dunia internasional. Pengakuan hak asasi manusia dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang di masa lalu terbatas pada pengakuan yuridis formal belaka, sejak bergulirnya reformasi mendapatkan momentumnya untuk diimplementasikan secara nyata. Berikut ini
kebijakan-kebijakan terkait aspek gender. Indonesia memiliki kerangka kebijakan yang kuat untuk peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, serta juga telah membuat komitmen yang nyata dalam pembangunan yang inklusif terhadap disabilitas. Nah, berikut ini merupakan kebijakan-kebijakan internasional dan nasional. Dan inklusi sosial menjadi role model dalam memerangi kesenjangan dan kerentanan sosial. Inklusi sosial secara prinsip berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia yang telah diakui oleh komunitas internasional dan pemerintah Indonesia. Berbagai bentuk kesenjangan gender yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat terpresentasi juga dalam bidang pendidikan. Pendidikan nasional di Indonesia sebagai wahana dan wadah pengembangan kualitas sumber daya manusia perlu berwawasan gender. Dalam artian, tidak boleh mendiskriminasikan jenis kelamin tertentu atau bias gender. Berbicara mengenai ketimpangan gender dalam pendidikan lebih banyak disebabkan oleh faktor sosial budaya yang hidup di masyarakat. Faktor sosial budaya menganggap bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nantinya akan berakhir di dapur juga. Tentunya kalian sering mendengar istilah-istilah atau anggapan-anggapan seperti ini ya teman-teman, atau bahkan kalian pernah nih mengalaminya sendiri. Terkadang kita sebagai seorang perempuan ketika ingin melanjutkan sekolah atau pendidikan yang lebih tinggi, ada saja orang sekitar kita atau lingkungan atau masyarakat sekitar, bahkan dari salah satu anggota keluarga kita yang berbicara, kenapa sekolah tinggi-tinggi, toh nantinya juga akan menjadi ibu rumah tangga, kenapa sekolah tinggi-tinggi, toh nantinya juga akan berakhir di dapur juga, kenapa sekolah tinggi-tinggi, toh nantinya juga akan mengasuh anak, dan masih banyak lagi anggapan-anggapan yang seperti ini ya teman-teman. Betul apa betul? Nah, ayo kita rubah mindset seperti ini. Anggapan-anggapan seperti ini memang masih sangat kuat dalam kultur budaya Indonesia, terutama pada masyarakat Jawa. Bagi anak laki-laki, secara sosial budaya dikonstruksikan sebagai penyangga ekonomi keluarga, sehingga mereka harus bertanggung jawab untuk ikut membantu meringankan beban ekonomi keluarga, sehingga merekalah yang lebih diutamakan untuk sekolah. Tercatat pada tahun 2017 ada kurang lebih 12,23% atau 4,2 juta populasi di bawah garis kemiskinan nasional. Maka kebijakan publik, khususnya kebijakan dalam pendidikan, harus mewujudkan kesetaraan gender untuk semua lapisan masyarakat. Jika inklusi dikaitkan dengan pendidikan, pendidikan inklusi merupakan konsep pendidikan yang merepresentasikan seluruh aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus atau ABK, atau menerima anak-anak yang berasal dari berbagai latar belakang dan status sosial untuk memperoleh hak dasar sebagai warga negara. Pendidikan inklusi juga menjadi strategi dalam mempromosikan pendidikan universal secara efektif, karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual bagi anak dan masyarakat. Pendidikan inklusi menjadi salah satu solusi dalam dunia pendidikan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Pendidikan inklusi mencerminkan pendidikan yang diperuntukkan bagi semua anak tanpa terkecuali, baik anak yang memiliki keterbelakangan mental, kemudian memiliki keterbatasan fisik, memiliki keterbatasan sosial, maupun keterbatasan finansial. Jadi, sistem pendidikan inklusi itu meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap anak untuk berpartisipasi secara penuh dalam pendidikan. Mewujudkan kesetaraan gender adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi.
Karena dengan kesetaraan gender akan membuka peluang dan kesempatan bagi seluruh masyarakat dari berbagai lapisan untuk ikut serta dalam proses demokratisasi itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!